Iya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Ya, tadinya kita sudah menyajikan bagaimana tutorial di part satu untuk menginput kendaraan, dan sekarang kita kembali bagaimana cara menginput katalog harga. Ya, teman-teman bisa lihat di monitor, ini ada katalog harga di bagian kedua. Bagaimana cara menginputnya? Anda masuk hanya ditambahkan, ada di sebelah pojok kanan tanda tambah, buat judulnya, misalnya contoh saya buat harga sewa Innova Reborn. Ini kamu bebas tinggal isi apa aja di judulnya gitu. Kategori ini mobil, mereknya Toyota, kita cari Toyota. Ini pilih model, kebetulan ini Innova Reborn ya, sama ya ke Innova Reborn. Pilih transmisi, kebetulan saya unitnya Matic, saya isi Matic. Tahun produksi boleh kamu isi, ataupun boleh kamu, kalau misalnya tidak ada perbedaan harga, kamu boleh tiadakan, nggak perlu diisi. Ini saya isi aja tahun 2000, kebetulan punya saya ada tahun 2026, saya isi 2026 contoh. Jadi ini ada periodenya, ada harian, mingguan, bulanan. Teman-teman bebas nih dari skema, mau buat skema harga yang mana. Tapi yang pastinya kalau untuk membuat dalam skema harga, yang paling penting itu periodenya ya, contoh default ini untuk ke customer. Harian, lepas kunci, ataupun misalnya teman-teman layanannya hanya mobil supir BBM. Nah, ini di sini bisa mobil supir ataupun mobil supir BBM. Ini muncul di pengguna. Jadi kawan teman-teman misalnya dia teman-teman pakai mobil supir atau mobil supir BBM, bisa klik yang mana pilihan teman-teman. Kadang ada eh, ke rekan-rekan yang pemain lepas kunci, ada juga ya hanya mobil supir atau pemain all in mobil supir BBM. Bebas teman-teman. Ini di sini ada zona dalam kota, luar provinsi. Jadi teman-teman bebas membuat paket apa aja sebenarnya. Misalnya teman-teman buat di sini pun di judulnya paket sewa harga, misalnya dari Medan kalau ke Danau Toba, ya bebas saja teman-teman mau buat apa gitu. Jadi di sini kita buat fleksibel untuk informasi untuk pengguna dan sesama kita owner, agar lebih mudah dalam berbisnis. Misalnya macam ini harga high season, ada di ini bisa dicentang, ini harga RTR nih untuk rent to rent. Jadi teman-teman kalau misalnya ada harga high season untuk rent to rent, ini dua-dua tinggal dicentang-centang aja. Berapa biayanya untuk harga high season untuk rent to rent gitu. Ya, ini saya isi, misal ini saya isi harga high season rent to rent pemakaian dalam kota ya kan. Misalnya ini harga high seasonnya untuk rent to rent 850.000. Ini kita deskripsikan bebas. Kamu mau deskripsikan seperti apa? Jadi teman-teman ini bisa kita misalnya perjalanan dalam kota Medan untuk Natal, tahun baru, atau hari raya Idul Fitri ya kan. Ini contoh teman-teman. Jadi untuk rent to rent, kalau misalnya ada rent to rent ini tidak dipublikasikan ke pengguna, ini hanya dipublikasikan ke sesama owner. Karena ini fungsinya sesama owner bisa melihat harga rent to rentnya berapa sih, tinggal tambahkan skema. Misalnya saya mau nambahkan lagi harga
contoh mingguan, ya kan, lepas kunci. Nah, pemakaian mau dalam kota luar kota ya bebas saja. Misalnya ada mingguan, misalnya harga Innova Reborn mingguan ya kali 7 misalnya 3.500.000. Nah, tinggal isi, nggak perlu ada titik ya teman-teman. Ini misalnya kalian tinggal lihat aja nominalnya, ini nggak perlu pakai titik-titik. Nah, lebih mudah. Pemakaian 7 hari dalam 1 minggu. Ya kan, ya bebas deskripsinya apa untuk memudahkan customer ataupun mengiklankan apa yang menjadikan paket sewa kalian. Ya bebas aja deskripsinya seperti apa, bagaimana mempermudah customer, bagaimana apa untuk lebih mengenal rental kalian. Tinggal tambahkan skema. Mau buat apa lagi bebas teman-teman, mau buat lepas kunci mingguan, mau bulanan, ini saya tambah lagi lepas kunci bulanan untuk luar kota 13 juta, tinggal saya tambahkan aja keterangan untuk bulanan, meskipun apa udah tahu dia itu bulanan, kita buat bulanan deskripsinya. Misalnya serah terima di bandara atau kota Medan, ya bebas untuk mendeskripsikan kalian punya apa yang kalian sajikan teman-teman, kan pemakaian 1 bulan 30 hari, 30 hari hitungan per tanggal. Nah, contoh ini kan teman-teman, dah tinggal tambahkan skema. Setelah itu tinggal upload. Nah, sukses katanya teman-teman. Jadi udah lihat, tinggal ini di teman-teman jangan lupa di refresh kalau kalian mau lihat update harganya. Cara merefreshnya seperti apa? Ini tekan, misalnya kalau dari handphone ditekan aja dari atas ke bawah seperti ini. Contoh, nah ini ada kayak jalan air tuh ya teman-teman ya, udah lepas. Nah, tinggal gitu-gitu aja teman-teman. Jadi lihatnya tampilan ke pengguna ya seperti ini juga teman-teman. Kalian bisa lihat ke profilnya, misalnya ini punya saya Ican, lihat profil, lihat tadi Innova Reborn ya teman-teman. Nah, Toyota Innova Reborn, cek harga, inilah yang disajikan nih, yang tadi ya, dalam kota harian mobil supir 850.000. Ini tadi kan harga untuk rent to rent ya teman-teman. Ini hanya bisa dilihat sesama owner kalau misalnya rent to rent. Kalau misalnya harga biasa untuk rent, pokoknya kalian bebas membuat harga apa aja yang ya orang bisa baca. Ini ketentuan dari harga yang kalian sajikan. Nih luar kota mingguan ini 3.500.000 memakai 7 hari. Dalam kota bulanan 13 juta untuk bulanan serah terima di bandara. Gitu-gitulah teman-teman. Kalian bisa buat ekspresikan apa yang kalian sajikan. Jadi lengkap teman-teman. Rental kalian itu dipublikasikan harga rentalnya, nggak pusing-pusing tentang website. Sudah ada aplikasi yang memudahkan semuanya dalam mempublikasikan usaha kalian. Di sini para pengusaha-pengusahanya ya memang teman-teman pastikan semuanya ya kalian input sesuai. Jadi kita juga semua pastinya memverifikasi teman-teman, misalnya dari profil kalian ya, mudah-mudahan ini tidak dimasuki oleh penipu-penipu ya kan ya, pastinya kami verifikasi dengan tim profesional lah, nggak ada istilahnya ya. Kami selalu kalau misalnya kami kurang yakin, kami mungkin akan tanyakan sama orang rental setempat ya. Kami akan istilahnya kalau apa video call, pasti kami verified melalui aplikasi-aplikasi yang lain untuk memverifikasi owner-owner rental memang ya usaha rental. Di OPA itu ya memang akses pengusaha rental semua teman-teman.
Jadi kalau kalian nggak perlu ragu untuk untuk di rental ini, karena kami membuat ini agar nantinya usaha kalian dapat diwariskan ke anak ataupun ya sama siapa aja yang bisa kalian wariskan usaha ini. Karena kita membuat ini aplikasi untuk mempermudah kita berkolaborasi tersistem dengan baik. Ya, untuk saat ini untuk katalog harga ya ini teman-teman. Ini ada icon, misalnya ini ada kayak icon warna hijau nih ya teman-teman. Ini ada, bisa lihat ini apa aja yang disajikan gitu. Kalau editnya tinggal ketik, klik tombol harga misalnya di sininya. Itu dia teman-teman. Jadi kalian bisa edit juga dari sini, tinggal edit ataupun kalian mau tambahkan skema. Ya, itulah kebebasan penuh dalam membuat daftar harganya. Jadi kapan waktu kalian sempat ya, untuk yang pastinya kalian publikasikan harga sewa mobil lepas kunci ataupun harga sewa mobil supir yang default ini sudah ada teman-teman. Jadi yang paling penting ini yang ada default ini tinggal kalian isi, sudah live harga yang kalian sajikan. Tinggal kalau misalnya pengguna mau nanya-nanya lebih, ya udah tinggal kalian jawab. Cuman kalau nggak males jawab pertanyaan customer, ya kalian tinggal publikasikan harga yang kalian sajikan. Jadi untuk memudahkan pengguna itu sendiri, mau sewa motor juga bisa, ya kan? Sewa mobil juga bisa, high ace. Kalau high ace itu termasuk di bus. Misalnya Isuzu Elf, ya kan, itu masuk di bus. Contoh kita buat nih ya, bus. Pilih kategori. Di sini ada merek-mereknya teman-teman. Ada Volvo, Sprinter, Scania, ya kan, HS komuter luxury. Contoh kita ngambil HS Premium. Contoh model, tinggal cek aja itu yang berapa seat gitu. Ada 11 sampai dari 9 sampai 14 seat gitu kan. Kalau biasanya gitu. Kalau ada kadang-kadang ada yang di kota-kota lain nih model HS-nya premiumnya cuman 8 seat, 9 seat. Tinggal kalian masukin aja teman-teman harga HS premiumnya. Transmisi manual, tahun produksi tahun berapa gitu. Tinggal diisi-isi aja. Jadi macam kita kalau HS kan nggak lepas kunci, ya tinggal buat mobil supir atau mobil supir BBM. Harganya berapa, tinggal dibuat aja dalam kota berapa, misalnya dalam kota 1.300.000 contohnya. Deskripsinya apa, ya keterangannya harga termasuk mobil supir BBM tol, gitu-gitu. Tidak termasuk, bisa juga dibuat tidak termasuk. Kita ini tol tidak termasuk parkir, makan supir, dan penginapan supir. Gitu-gitu teman-teman. Nanti tinggal tambahkan skema harga ini. Ini nggak bisa ditambahkan karena saya belum ada input. Ini nggak tampil lah, karena saya belum ada input di kendaraan HIS-nya. Gitu-gitu teman-teman. Jadi ini nanti kalau misalnya kalian mau keluar, ini ada lagi, apakah Anda yakin keluar tanpa menyimpan? Di sini mau ya, ini artinya keluar tanpa, ini tidak ada teman-teman simpan. Kalau misalnya mau simpan atau nanti bisa mau edit next time bisa, tidak gitu. Jadi bebas mau buatnya seperti apa. Kalau yang ini
ini kan saya belum ada nyimpan ini. Nah, ini saya simpan dulu gitu. Tambahkan skema, paket. Saya lupa bikin paketnya. Paket HS Premium. Nah, contoh ini input. Ini semua harus diisi teman-teman ya. Jangan lupa. Ini contoh-contoh untuk membuat katalog harga. Ya, teman-teman, kita buat penggalan-penggalan, sengaja saya persingkat, nanti teman-teman bisa pelajarin bagaimana cara untuk input harganya, yaitu ke teman-teman bagaimana untuk menyajikan paket-paket perjalanan, paket wisata ataupun paket-paket drop off. Nah, bisa semua teman-teman. Jadi nanti dari sini AI-nya Oppa. Nah, ini dia. Ini terintegrasi apa saja yang kalian sajikan. Jadi pengguna-pengguna nanti tanya tuh, misalnya bebas dia mau nanya-nanya harga drop off dari sini, dari misalnya Medan Pekanbaru contoh gitu kan. Udah ada jawabannya. Nanti dia juga menyajikan ini owner mana yang menyajikan layanan tersebut. Jadi dia tinggal menghubungi kalian nih, tinggal dia cari ini di dashboardnya pengguna, mereka cari nama rental kalian, tinggal menghubungi kalian gitu teman-teman ya. Untuk sementara katalog harga saya informasikan seperti ini. Nanti kalian bisa coba-coba, bisa buat apa saja. Yang pasti ini aplikasi yang sumpah ya, saya buat ini berpikirnya setengah mampus buat ini. Bagaimana untuk mempermudah yang gaptek sekalipun bisa gunakan ini dengan baik. Jadi teman-teman nggak ada lagi alasan yang gaptek, saya nggak bisa. Kalian pasti bisa, karena anak saya juga saya suruh buat ini, buat untuk buat input harga gitu kan. Anak saya masih SMP kelas 1, saya suruh buat ini ya gampang-gampang aja gitu loh. Jadi nggak ada alasan kalian nggak bisa gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu, mudah-mudahan aplikasi Oppa bisa membuat dampak yang baik, bisa berguna buat kalian teman-temanku semua. Mudah-mudahan usaha kalian bisa dilancarkan ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. See you. Nanti kita kembali lagi di part ketiga ya. Ini saya buat penggal-penggal biar upload ke YouTube-nya. Ya, tahulah, semakin lama semakin gila untuk penyimpanannya. Ya teman-teman, nanti kita lanjut di part ketiga.